Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya anak-anak Bapak di kelas 2. Hari ini kita akan mengadakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang berjudul Tuh Ayo Berwudu. Sebelum meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengetahui keadaan semua murid Bapak yang ada di kelas 2 ini. Hari ini ada yang tidak hadirkah? Semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas apa yang Bapak harapkan. Kemudian kita absen hari ini. Alhamdulillah semuanya tidak ada yang tidak hadir. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh anak Bapak. Kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada semua murid Bapak. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa ini pembelajaran kita diberikan kemudahan, diberikan kepahaman, sehingga mudah menerima apa yang Bapak sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita membaca Fatihah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan Fatihah 4 ini pembelajaran kita diberikan Allah kemudahan, sehingga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diamalkan untuk di kemudian hari. Baiklah, untuk memasuki materi kita pada hari ini, ayo berwudu. Pertama di sini adalah yang perlu pian ketahui adalah kompetensi dasar
itu terbiasa berdua sebelum dan sesudah berwudu, menunjukkan perilaku hidup sehat dan peduli lingkungan. Ini sebagai implementasi dari pemahaman doa sebelum dan sesudah berwudu. Memahami doa sebelum dan sesudah berwudu. Tujuan pembelajaran di sini, ayo berwudu pertama, peserta didik dapat terbiasa berdua sebelum berwudu. Peserta didik dapat terbiasa berdua sesudah berwudu. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku hidup sehat. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku peduli lingkungan. Peserta didik dapat menyebutkan syarat wudhu. Peserta didik dapat menyebutkan rukun wudhu. Peserta didik dapat menyebutkan sunnah wudhu. Peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang ini Bapak sampaikan lagi meneruskan materi kita, yaitu syarat-syarat wudhu, di mana syarat-syarat wudhu ini ada beberapa. Pertama, beragama Islam. Berarti pilihnya lain beragama Islam atau bukan beragama Islam, berarti wudhunya tidak sah. Ini bukan termasuk syarat. Yang kedua, di sini syarat wudhu adalah mumayyiz. Mumayyiz di sini yaitu orang yang sudah dapat bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Misalnya pianak, Bapak suruh misalnya ada dua pilihan. Ini benda yang tidak baik, ini benda yang baik. Pian ambil yang baik, otomatis ini adalah termasuk syarat sah wudhu, berarti namanya mumayyiz. Kemudian tidak berhadas besar. Nah, berhadas besar di sini termasuk menghalangi syarat wudhu. Misalnya berhadas besar, perempuan yang sedang haid, nah itu termasuk berhadas besar, maka belanya belum mandi, maka wudhunya belum termasuk syarat sah lagi. Kemudian yang keempat itu adalah menggunakan air yang suci dan menyucikan. Nah, perlu diketahui air yang suci dan menyucikan supaya wudhunya sah. Ini jangan sampai airnya tadi keguguran najis atau kurang daripada 2 kulah, yang mana 2 kulah itu adalah 216 liter. Nah, mungkin karena pian nakai sudah beranjak kelas berapa, mungkin kelas 4, 5, 6 atau sudah SMP dan sudah SMA atau aliyah. Nah, mungkin pian lebih detail, lebih jelas untuk mengetahui masalah wudhu tadi. Kemudian tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, bilanya di sini ada nakai menghalangi sampainya air ke kulit. Misalnya pian wudhu, di pegelangan pian ada misalnya cat. Nah, maka cat ini menegah sampainya air ke kulit. Maka bilanya kada dibuangi, kada dihilangi cat tersebut, maka wudhunya tidak sampai air ke kulit. Ini adalah termasuk wudhunya kada sah. Nah, jadi wudhunya supaya sah, cat yang ada di pergelangan tangan tadi dihilangkan atau dibuangi. Nah, misalnya pian pakai cat kuku, nah maka ini termasuk menegah sampainya air ke kulit. Jadi bilanya ada pakai cat kuku selain daripada pacar, nah jangan juga, itu termasuk menegah. Kemudian pakai step egg nak. Nah, pakai step egg itu misalnya ada di telapak tangan pian atau di pergelangan tangan pian. Nah, ini termasuk cat juga, maka itu sebelum berwudu dihilangkan dulu supaya banyu tersebut sampai kepada kulit. Nah, itu adalah termasuk syarat wudu. Nah, kemudian tidak ada yang menghalangi tadi sampainya air ke kulit. Jadi hati-hati bilanya ada getah atau lain sebagainya yang menegah sampainya air ke kulit, maka wudhunya wajib mengulang kembali. Nah, Bapak teruskan lagi lah.
Ini termasuk rukun wudhu. Nah, jadi rukun wudhu ini termasuk syarat yang wajib yang perlu kalian perhatikan supaya wudhunya sah. Pertama di sini niat. Nah, di sini niat pertama andakannya di awal. Karena niat ini adalah segala sesuatu itu andakannya di awal. Jadi bila yang kada berniat sama dengan adat jadinya. Nah, jadi nakai sebelum berwudu tuh hendaklah berniat. Apa niatnya nak? Nah, niatnya di sini andakannya di dalam hati. Artinya sahaja aku berwudu untuk menguatkan hadas kecilnya kalau perlu karena Allah Ta'ala. Atau dengan bahasanya terlintas di hati sudah sesuatu yang hendak dikerjakan untuk kebaikan. Nah, jadi pertama di awalnya niat, andakannya niat di hati. Kalau jadi muntung tuh ngarannya tuh lapas tuh membantu niat untuk supaya mengingatkan. Yang kedua di sini nakai membasuh muka. Nah, nangarannya mukang itu nakai mulai tempat tumbuh rambut yang ada di dahi, nah sampai batas telinga, sampai di bawah dagu. Nah, ini ngarannya muka. Nah, jadi dibasuh muka. Nah, itu termasuk rukun wudhu. Liput-liput basuh muka nakai, jangan sampai. Nah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuh kedua tangan sampai siku ini jangan sampai di tiga sikunya aja. Jadi membasuhnya berlebih ke atas. Ujar paguruan bahari mun kada berlebih tuh kada sempurna basuhan. Jadi membasuh siku tadi dilebihi pada pegangan tangan supaya ada lelebihannya. Nah, kemudian keempat adalah tuh mengusap sebagian kepala. Nah, bahasa kita kalau usah disimbur banyak tangan dibasahin nak leh. Nah, tangan dibasahi, kemudian disapu di tempat tumbuh rambut yang ada di kepala. Boleh jadi burit tundun, pokoknya di bawah pada tempat tumbuh rambut, nah boleh disapu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, membasuh kaki sampai kedua mata kaki ini bujur-bujur dibasuh. Kemudian antara jari-jarinya kaki, kemudian dibasahi. Kemudian di ujung tumit, nah itu rajin biasanya nakailah di ujung tumit diperhatikan karena biasanya rajin di ujung tumit itu simbol-simbol di atasnya aja, nah di belakangnya kada sampai basah. Maka bilanya kada basah karena di tumit ini jar baguruan. Nah, karena apa narakan yang dahulu mah manunya memakannya. Kemudian yang terakhir adalah rukun wudhu adalah tertib. Nah, artinya tertib ini di sini nih berurutan bersusun. Ada mau ya kalau naklah orang bodoh itu berdahulu karena pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh batis kada ada ya kalau naklah. Nah, jadi orang rukun wudhu itu pertama niat, tadi nah ini katakanlah niat sebelum membasuh muka niat anaknya. Yang kedua membasuh muka, ini katakan basuh muka liput-liput. Okay. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, membasuhnya bujur-bujur. Jangan culup-culup. Nah, kemudian mengusap sebagian kepala. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Nah, itu adalah termasuk rukun wudhu tadi ada 6. Kenapa yunak jadi disuruh membasuh muka? Nah, di sini hikmahnya pegurun memberi nakai karena membasuh muka ini termasuk untuk membersihkan anggota yang ada di hadapan kita, ini termasuk mata. Nah, yalah hidung. Ini gunanya supaya untuk menghadap Allah karena dalam keadaan bersihnya paguruan. Kemudian kenapa nak disuruh membasuh tangan? Nah, membasuh tangan ini supaya nantinya karena untuk berjabat tangan. Nah, bersih Allah. Kemudian kenapa nak jadi disuruh mau nyapu sebagian kepala. Nah, japa guruan ini nak kayak menyapu sebagian kepala ini nantinya kayaknya untuk dipasangi mahkota. Pasangi mahkota bungas jadi raja ya kalau. Nah, kemudian seterusnya ini membasuh kaki. Membasuh kaki ini kenapa? Nah, karena hendak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersih. Nah, bersih zahir dan bersih batinnya nampak. Kemudian seterusnya ini adalah sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu di sini supaya mendapatkan fadilah
Nah, maka kita dianjurkan pertama sebelum berwudu itu membaca basmalah atau naklah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya dapat fadilah wudu. Kemudian menggosok gigi. Di sini Nabi kita nakai mengajari dengan menggunakan siwak. Tapi kita di sini sudah ada sikat gigi yang kalau di zaman Nabi adalah siwak kayu sugi. Nah, kemudian ini sunnah wudhu termasuk mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Bahasa kita nak dibasuh dahulu sebelum wudhu supaya banyu nang pacangan kita wudhu akan ini rasap di kulit kita. Nah, jadi dibasuh dahulu, inilah termasuk mendapatkan sunnah wudhu. Kemudian berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Nah, di sini berkumur-kumur juga termasuk adalah sunnah wudhu. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung ini termasuk sunnah wudhu supaya lubang hidung kita bersih ya Allah. Kemudian mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga, ini termasuk sunnah wudhu. Mengusap. Nah, kemudian di sini mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, ini termasuk mendapatkan yang sunnah juga kalau nak. Kemudian yang terakhir itu adalah membaca doa sesudah berwudhu. Nah, membaca doa sesudah berwudhu ini termasuk adalah nang sunnah. Artinya sunnah itu sesuatu yang kita kerjakan mendapat pahala. Bila kita kada kerjakan ada berdosa nakai. Nah, jadi nang sunnah ini bilanya kita gawe, kita baca, diberi Allah pahala. Bilanya kita kada membaca, Allah kada memberi pahala. Itu ngarannya sunnah wudhu. Kemudian di sini nang perlu pian ketahui juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, pian pasti tahu beratan hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal nang nyata nang membatalkan wudhu. Pertama di sini nakai buang angin. Nah, buang angin bahasa kita tak antut lah. Bilanya keluar berarti batal wudhu, bahasa wudhunya. Kemudian yang kedua buang air kecil. Buang air kecil ini kita kada tahan lagi ya Allah. Misalnya bakami. Nah, ini termasuk adalah nang membatalkan wudhu. Kemudian buang air besar. Nah, lagi. Bahira je orang nak leh. Ini termasuk nang membatalkan wudhu. Atau menyentuh kubul. Kubul ini andakannya nang di muka tapi kada balapik. Atau dubur. Nah, dubur ini bahasa kita murid menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan, artinya kada balapik. Nah, ini termasuk nang hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian tidur. Nah, ini tidur ini termasuk juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian juga di sini adalah hilang akal karena mabuk atau gila. Nah, bilanya gila di sini termasuk membatalkan wudhu. Kemudian tersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan nang boleh kawin, misalnya pian. Nah, antara si A dengan si B, tangannya berjepaian kada belapik. Nah, di sini termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu juga nakai. Nah, pian misalnya berjepaian tapi kada belapik nakai. Telapak tangan sama telapak tangan. Nah, ini termasuk tersentuh kulit laki-laki dan perempuan nang boleh kawin, berarti batal. Mun pian lawan mama pian atau abah pian nakai kada batal karena kada boleh kawin, termasuk saudara. Nah, saudara seoma bapak. Nah, ini kada batal juga. Ada sanak misalnya kakak atau adik atau nini atau kai. Nah, ini kada batal karena kada boleh kawin ya kalau anak leh. Nah, jadi ini termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian kita masuki ini praktik berwudhu nak leh. Nah, kayaknya bapak suruh nak lah maju ke muka satu persatu untuk mempraktekkan bagaimana tata cara berwudhu yang benar menurut tuntunan yang sudah diberikan oleh para ulama, mencontoh daripada para sahabat sampai kepada Rasulullah. Nah, di sini tata caranya berwudhu. Pertama di sini sebelumnya membaca basmalah naklah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
membaca lapasnya nak. Nah, lapasnya sudah diajarkan oleh guru-guru kita, tinggal kita saja lagi tinggal mempraktikannya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Bahasa kita nyaklah, saja aku berwudu mengangkatkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian teruskan praktik berwudu tadi. Pertama tadi nak, kita ulang kembali. Pertama, sebelum berwudu di sini disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca lapasnya yang ada di hati, kemudian dibantu dengan lidah. Untuk membacanya kita sama-sama nak. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Nah, pian hafal berat anak deh, karena sudah ada dipraktekkan ketika kita masih berada di TK nak lah. Nah, di TK sudah dilajari, kemudian duduk di bangku SD sudah dilajari kelas 1 sampai kita kelas 2, dan tinggal kita saja lagi tinggal mempraktekannya. Nah, kemudian tuh mencuci kedua telapak tangan naklah berdahulu sebelum berwudu. Nah, sampai pergelangan tangan. Nah, didahulukan dengan tangan kanan sebanyak 3 kali naklah. Kemudian berkumur-kumur ini nah, supaya menghilangkan bau-bau yang ada di mulut yang setelah kita memakan, setelah kita bahasa kita menelan sesuatu yang ada tegana di muntung, supaya mulut kita bersih. Maka sebelum berwudu untuk menghadap Allah, nah dibersihi supaya nantinya ketika kita sholat tidak ada lagi sisa-sisa makanan. Nah, di dalam sembahyang misalnya kita makan sisa makanan yang ada bekas kita memakan sebelum berwudu tadi, ketika kita sholat makan taguk, nah maka sembahyang kita batal. Berkumur-kumur tadi naklah sebanyak 3 kali, dan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Nah, ini membersihkan. Kemudian membersihkan lubang hidung juga naklah sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh muka sebanyak 3 kali supaya muka kita bersih naklah. Nah, jadi dibasuh muka, karena bersih muka ini termasuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membasuh kedua tangan sebanyak sampai siku sebanyak 3 kali. Nah, ini disuruh juga naklah, amangnya kawa berlebih daripada siku supaya wudhu kita sempurna. Jadi jangan asal basuh naklah. Nah, apalagi apik nak kayak membasuhnya. Kemudian diteruskan dengan mengusap kepala dengan tangan yang dibasahi lon ngapanak air lon banyu. Nah, jadi dibasuh di tempat tumbuh rambut yang ada di dahi kita naklah. Nah, supaya basah. Siapa nah dicontoh nak? Nah, ini adalah mencontoh para ulama ini siapa nak? Nah, daripada para sahabat sampai kepada tabi'in sampai kepada nabi kita. Kemudian mengusap telinga. Nah, mengusap telinga dengan tangan kanan dan kiri. Nah, supaya bersih juga naklah telinga. Jadi dibasuh juga, ini adalah termasuk sunnah wudhu. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki naklah. Nah, digosok-gosok supaya dakinya debunya itu hilang. Kalau ada sesuatu yang menegah sampainya air ke kulit tadi naklah. Nah, misalnya cat kah atau getah kah, misalnya getah gumbili atau cat. Nah, dibersihi dahulu sebelum berwudu supaya airnya sampai ke kulit. Kemudian yang terakhir adalah ini yang mendapatkan sunnah, berdoa sesudah berwudu. Nah, mungkin pian hafal bertenak lah doa sesudah berwudu, karena doa sesudah berwudu ini kita di TK sudah diajarin oleh di SD. Kemudian mama pian mungkin di rumah sambil pian di samping ketika mama pian berwudu, mama pian membacakan doanya
pian mengiringi nak lah bisa. Ya kita sama-sama baca nak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, pian bukunya ada kelak lah di hadapan. Nah, di meja pian masing-masing kita baca nak artinya nak sama-sama. Nah, artinya asyhadu an la ilaha illallah, artinya aku bersaksi lah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, jadi nang lain ada dah hanya Allah nang ada yang maha esa, artinya satu nang kai. Maha esa itu satu, tunggal. Nah, tiada sekutu baginya. Nah, artinya akan ada bakawan nang kai. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Artinya Nabi kita ini hamba nang kai. Hamba ini sesuatu yang Allah jadikan. Nah, hamba, tugasnya hamba ini adalah menyembah. Nah, sedangkan Allah itu adalah nang pencipta. Nah, kita nang wajib disembah. Nah, dan utusannya siapa nak? Nabi kita ini adalah utusannya Allah. Utusannya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Nah, arti bertaubat ini nakai orang yang ada kesalahan kembali untuk tidak mengulangi lagi, artinya memohon ampun kepada Allah supaya jangan sampai diulangi lagi, itu artinya bertaubat. Dan jadikanlah aku orang-orang yang mensucikan diri, artinya mensuci diri berarti lah. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini berjudul masalah ayo berwudu. Mudah-mudahan anak-anak bapak semua bisa mempraktikkan nanti untuk dapat mengamalkan apa yang ilmu bapak berikan. Mudah-mudahan bisa berguna untuk diri pribadi dan keluarga. Nah, disinilah kita disuruh menuntut ilmu sebagaimana kewajiban kita supaya sahnya ibadah dan amal diterimanya itu adalah sebelumnya kita disuruh menuntut ilmu. Jadi tuntutlah ilmu itu mulai buayan sampai liang lahat. Nah, jadi di sini nak lah kelas 2 ini nah jangan sampai berhenti menuntut ilmunya, teruskan sampai pian bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna untuk agama nusa dan bangsa. Nah, jadi demikian pembelajaran Bapak pada hari ini. Andai kata ada terdapat nih nah mungkin ada kekurangan, kejanggalan. Nah, insya Allah di kemudian hari kita usahakan sama-sama supaya bisa memperbaikinya dan lebih bagus lagi naklah dalam penyampaiannya nanti. Nah, sekian dan terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.